Jadi Tuhan itu harus hidup. Kalau Tuhan kok sampai mati, yang jadi persoalan yang ngurusi langit di atas itu nggak ada tiangnya siapa, bisa ngerubuhin kita semua. Makanya di situ alam yang segini canggihnya, begitu uniknya, yang ilmuwan tidak sanggup menciptakannya, tapi Allah mampu. Makanya Allah itu wajib bersifatan sifat hayat. Hayat itu hidup, tidak akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mahiyal hayat, ma utawi apa ya nyaita ma'ul hayatu etak sifat hayat. Apa yang dimaksud dengan sifat hayat? Ini sebuah pertanyaan bagi orang yang belum paham apa sih sifat hayat itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jim itu maksudnya dijawab. Jawabannya bagaimana? Al hayatu ya sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala. Al hayatu utawi sifat hayat iya ya hayat sifatun ing tak sifat qadimatun kang dahulu, qaimatun kang berdiri bidati ta'ala dalam datnya Allah. Aisyah bidatun maksudnya kang menetap lidati terhadap datnya Allah tuh bukan wajibaken apa sifat lahu maring Allah al-ittisofa persifatan ilmi kelawan sifat ilmu wal iradah lan sifat iradah wa ghairihi malan liyane ilmu wal iradah min kulli kamalin saking setiap sifat yang sempurna. Walau kuslifalan lamun dibuka, andai kata dibuka anna dari kita al-hijabu apa penutup mata kita, la ro'aina mangka bakal weruh mangka kita weruh ha ing sifat hayat Allah. Sifat hayat itu sifat yang ada pada zatnya Allah. Hayat sendiri artinya hidup. Jadi Allah itu maha, Allah itu sifatnya wajib hidup. Jadi sifat hidup di Allah ini suatu kewajiban, keharusan. Jadi Tuhan itu harus hidup. Kalau Tuhan kok sampai mati, yang jadi persoalan yang ngurusi langit di atas itu nggak ada tiangnya siapa, bisa ngerubuhin kita semua. Makanya di situ alam yang segini canggihnya, begitu uniknya, yang ilmuwan tidak sanggup menciptakannya, tapi Allah mampu. Makanya Allah itu wajib bersifatan sifat hayat. Hayat itu hidup, tidak akan mati. Lah sifat hayat Allah ini itu ada keterkaitan dengan sifat ilmu, kepandaian Allah, wal iradah, kehendak Allah. Jadi ada keterkaitannya dengan sifat-sifat yang lainnya. Artinya semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada kurangnya. Beda dengan kita, kehidupan kita butuh makan, butuh minum. Kalau Allah tidak seperti itu. Lah, untuk mengetahui sifat hayat Allah, untuk makrifat itu, andai kata kita dibuka hijab, kita ini kan banyak dosa. Kalau kita ini dibuka, kita itu tahu, kita ini bisa melihat sifat hayatnya Allah. Kita bisa berpikir misalkan seperti ini. Langit ini masuk ke ma'rifatan, masuk ke arah-arah ma'rifat. Di alam semesta ini kan yang menetap banyak.
Di alam semesta ini kita bisa melihat sesuatu yang di luar logika. Contohnya langit. Langit, kalau kita membandingkan dengan yang ada di bumi, kita bikin bikin dak itu kalau tanpa tiang itu kan mesti jatuh. Atau dak udah dibikin, disangga dengan tiang, lalu tiangnya diambil, itu analogikanya jatuh. Lah langit diciptakan Allah, matahari, rembulan, bintang udah dari zaman dahulu, itu tanpa ada penyangga, tapi dia bisa berdiri di sana. Itulah kehebatan Allah dibanding kita sebagai makhluk yang notabene ini hanya mengabdi kepada Allah. Dari sini ada sebuah perbedaan. Kalau kita bisa melihat, bisa berpikir ulang, andai kata ini, misalkan orang itu mengandai-andai, Tuhan ini kok tidak, sifatnya tidak hayat, berarti meninggal. Berarti ya yang memperhatikan di sana itu siapa? Tuhan itu kan kalau dalam apa itu Asmaul Husna termasuk Ar-Razi, pembagi rezeki. Lah kalau Tuhannya mati, yang ngasih rezeki siapa? Jadi itu bisa dianalogikan. Lah seperti itu namanya ma'rifat, mengenal oh Allah itu hidup, buktinya masih ngasih kita makan. Itu namanya ma'rifat, aslinya seperti itu. Cuman kita ini untuk mengatakannya sulit. Jadi ma'rifat sebenarnya itu gampang. Sampean misalkan ini ngelihat temennya, orang kalau rajin seperti ini, nah sampean lihat gerakan-gerakan setiap manusia, itu loh yang menciptakan Allah. Ada orang bisa ngomong Allahu Akbar, sampean lihat itu yang bikin Allah. Tangan bergerak, mulut bisa ngomong, itu semuanya ciptaannya Allah. Lah sampean bisa melihat seperti itu loh namanya ma'rifat. Jadi kita ini nggak usah berpikir tentang kekurangan, tentang dosa kita, tentang yang model-model. Kalau mau makrifat memang lepas daripada amalan-amalan. Yang dipandang ya hanya melihat. Ini kebesaran Allah, ini kebesaran Allah. Makrifat secara makna itu mengenal atau mengerti. Itu hanya sekedar tambahan. Jadi intinya hayah itu artinya Allah itu hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal mat dalilu alal hayah. Apa dalilnya sifat hayat? Jawab ad-dalilu ala dalika wujudu hadil makhluqat. Dalil kalau Allah itu hidup, itu adanya makhluk. Makhluk ada, Tuhan mesti ada. Walau kana muttasifan bil mauti lam yujad sayun min hadil makhluqat. Andai kata Allah tidak hidup alias mati, ya berarti makhluk tidak ada. Sedangkan makhluk ternyata masih ada sampai bertahun-tahun, berjaman-jaman. Nah ini bukti Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud, Tuhan itu hidup. Nah itu dalil secara akliyah, itu secara akal. Logikanya adanya air minum ini mesti ada yang bikin. Kalau yang bikin mati air ini nggak ada yang bikin. Nah logika seperti itu namanya juga makrifat, mengenal. Lah itu dalil secara akal, dalil secara Al-Quran. Wa qala Allah ta'ala lan ngucap sapa Allah ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu wa utawi Allah al hayyu itu zat kang urip, zat yang hidup, la ilaha ora ana pangeran kang disembah kelawan hak dengan benar illahu kejaba Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah, hanyalah Allah. Bisa dipahami Pak? Nah, alhamdulillah. Kitabnya sudah lulus.
Ya, tambah sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah, tatkala yang memimpin imam tadi Pak Ustaz Anas, beliau membaca surat. Di tengah-tengah surat saya tadi mendengar lantunan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu pada maca tasbih apa perkara fil samawati kan ing dalem pira-pira langit. Ning langit kae Pak, ana mendung, ana matahari, ana bulan, ana mega-mega, semua bertasbih. Semua itu pada maca, bisa ngomong kayak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi semuanya juga bertasbih, termasuk yang di lereng-lereng gunung itu semuanya bertasbih Pak. Pohon yang pada berdiri itu bertasbih, dikira nggak bertasbih. Yang jadi persoalan di zaman sekarang ini pada diprotolin, jret. Orang-orang yang masih hidup dikira makhluk itu mati. Orang mengandalkan logikanya, dikira yang berdampingan dengan kita ini orang-orang mati. Padahal itu makhluknya Allah yang hidup, yang selalu bertasbih. Mereka diusir, diganti oleh mereka-mereka yang tidak pernah dan jarang bertasbih kepada Allah. Apa yang terjadi? Ya, kita bisa menyaksikan sendiri kehancuran, kelongsoran. Itu sudah jelas disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Daratan lautan itu sudah tampak, sudah jelas hancur akibat ulah tangan-tangan manusia. Jadi kita hanya bisa menyaksikan, kita tidak punya wewenang untuk melarang bikin ini, bikin ini. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Allah melalui ruangan-ruangan atau anggota-anggota kita. Tuh, lari kemakrifatan sedikit. Jadi kita bergerak Pak, kita ngomong, kita bergerak, kita bersedekah. Ini yang menjalankan Allah. Kita ini hanya ruangan, media, nah pelakunya Allah. Makanya latihan kita ini masuk ke sana sedikit. Kalau sudah seperti itu, maka kita bisa menyimpulkan segala terjadi di dunia. Kalau orang sudah makrifat, oh dia salah, kita nggak suka mencaci maki orang. Orang kita sendiri juga terkadang salah. Oh kalau baik, manfaatnya seperti itu. Oh nah kita bisa mengikuti. Allah kalau bikin sebuah kebaikan, kita mengikutinya, maka kita itu bisa berdampak seperti ini. Nah itu sudah dikasih gambaran Allah. Jadi kita nggak perlu melihat amalan-amalan kita, kekurangan-kekurangan kita. Itu kalau kita sudah makrifat ke Allah, memang rada sulit, tapi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang ada dalam diri kita itu pelakunya Allah. Seperti kemarin sifat wujud, dalilnya wa khalaqnakum wa ma ta'malun. Aku iki lho sing dadekaken sira kabeh, saya inilah yang menciptakan kalian semua, wa ma ta'maluna, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi kita nggak bisa karep dhewe. Kita pengen buru kaya, nggak bisa. Itu semua atas kehendak Tuhan. Kalau nggak percaya, sampai kemarin saya analogikan, saya contohkan, ada satu ulama Mu'tazilah
satu ulama ahli sunnah wal jamaah. Kata ahli sunnah wal jamaah, amal itu atas izin Tuhan. Kata Mu'tazilah, amal perbuatan itu terjadi atas diri sendiri. Akhirnya anaknya ahli sunnah wal jamaah, seorang wanita itu minta dinikahkan dengan seorang imam Mu'tazilah. Begitu sudah dinikahkan, malam pertama hubungan. Dalam hubungan baru sebentar udah kelar. Kata anaknya imam ahli sunnah wal jamaah, saya pengennya sampai pagi. Kok sampai pagi, saya nggak kuat. Tadi katanya kemarin sampean debat dengan ayah saya, katanya perbuatan itu atas kehendak kita sendiri. Kenapa saya minta sampai pagi, Anda nggak kuat? Berarti perbuatan itu semuanya melalui kehendaknya Tuhan. Masuk ya Pak? Nah, artinya sesuatu yang terjadi di alam semesta ini enggak ujuk-ujuk. Ini atas kudratullah, kehendak kuasa Tuhan, atas iradatullah, atas kehendaknya Tuhan. Jadi semuanya atas kuasa. Saya bisa melewati jalan sampai sini walaupun dengan suara, dengan posisi keadaan yang kurang fit. Ini atas izin Allah, alhamdulillah bisa sampai sini. Sampai sini. Ini yang gugah Allah. Tak mungkin orang itu kalau nggak dapat hidayahnya Allah bisa kumpul di ruangan yang berkah seperti ini. Jadi semuanya itu atas anugerah Allah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kata Pak tadi sebentar aja Pak, tapi mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bermanfaat untuk kita. Imam Ghazali pernah berkata, qalilun ma'al barokah khairun min katsirin bila barokah. Ilmu sidik tapi dipahami itu jauh lebih baik dibanding ilmu banyak, ajaran banyak tapi pada tumpah, cepet kelalaian. Wes mendingan sedikit-sedikit tapi insyaallah barokah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kebenaran itu murni dari Allah, bila ada kesalahan itu dari pribadi saya sendiri. Adanallahu wa iyyakum ajmain.